Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey DK di Ultimate Game and Info. Baiklah, ini ada video yang untuk sekian lamanya teman-teman semuanya menantikan tentang pembahasan yang yang awalnya tertunda. Yang kali ini di video ini kita akan langsung membahas mengenai kekuatan Cosmo Beastyle yang dimiliki oleh Ultraman Regulus. Dan sambil menunggu mini serialnya Ultraman Regulus yang masih belum diketahui kapan tayang, nah di sini gue bakal membahas mengenai kekuatan Cosmo Beastyle yang dimiliki oleh Regulus, yang awalnya memiliki kekuatan naga dan juga harimau. Ternyata ada beberapa kekuatan Cosmo Beastyle yang lainnya yang di luar kekuatannya itu, yang dimana seperti yang kita lihat di Ultra Galaxy Fight, dia masih memiliki 3 kekuatan Cosmo Beastyle yang ia miliki, lalu memberikannya kedua-duanya untuk Leo bersaudara. Jadi di sini gua bakal menceritakan tentang dibalik kekuatan Cosmo Beastyle. Intinya sih ada kaitannya dengan dunia realita berdasarkan fakta atau mitos yang dipercayai oleh masyarakat Jepang. Oke, jadi dibalik si Regulus memiliki kekuatan harimau, naga, dia juga memiliki kekuatan burung, kura-kura, hingga itu gak tahu itu seperti beneran harimau atau gimana, tapi ini persis banget dengan kekuatan yang persis dengan di bagian kanannya si Regulus tuh, yang bagian lengannya ada tato harimau. Dan dibalik mengenai kekuatan Cosmo Beastyle itu merupakan kekuatan mitologi penjaga Jepang yang menjadikan sebuah mitos bagi masyarakat Jepang yang mempercayai tentang legenda tersebut. Dan setelah gua mencari beberapa info yang kudapatkan di internet atau di Google lah, bahwa mengenai legenda yang terkenal adalah 4 binatang yang menjaga negara Jepang dari 4 mata angin, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Dan dibalik legenda tersebut, cerita asli mengenai 4 binatang tersebut merupakan kepercayaan masyarakat Cina, namun diadopsi menjadi cerita legenda Jepang. Setiap binatang penjaga Jepang dari 4 mata angin maksudnya, memiliki simbol atau gambaran dari rupa mereka sendiri dan mempunyai elemen kekuatan yang berbeda. Dan sebelum gua melanjutkan mengenai 4 legenda binatang yang dimaksud itu, kita kembali menganalisa mengenai karakter yang pernah Regulus temui sebelum kejadian Ultra Galaxy Fight yang season ketiga, mengenai kekuatan masing-masing Crystal yang di genggaman masing-masing ketiga tersebut ya. Ini gue mendapatkan beberapa ini gue mendapatkan salah satu sumber dari Instagram ya, mengenai karakter yang masih belum diungkapkan lebih jelasnya seperti apa karakteristiknya. Nah, makanya mungkin di mini serial Ultraman Regulus bakal diceritakan tentang awal kisah mereka. Mengenai karakter pertama yaitu Albedo. Nah, yang memiliki kekuatan Cosmo Beastyle berwarna hijau. Ini kalau kita menganalisa bahwa mengenai kata tersebut merupakan Suzaku atau burung Phoenix. Di sini penjelasannya mengenai binatang mitologi penjaga Jepang yang satu ini yang bernama Suzaku, merupakan penjaga di bagian selatan Jepang. Suzaku digambarkan dengan burung berwarna merah yang menyimbolkan api dan mirip dengan burung mitologi Yunani yaitu Phoenix. Suzaku sendiri memiliki bulu yang bersinar-sinar
dan kemunculannya dikaitkan dengan hari baik. Dari keempat binatang penjaga di Jepang, banyak yang mengatakan bahwa Suzaku merupakan binatang yang paling indah. Di Cina, Suzaku disebut Zukui, dan di Korea disebut Jujak. Elemen Suzaku adalah api. Ibu kota zaman dahulu seperti Fujiwara, Hiju, dan Heian memasang simbol Suzaku di pintu gerbang selatan yang berharap agar selalu dijaga oleh Suzaku. Karena makhluk mitologi yang satu ini dianggap sebagai simbol kesetiaan, kebaikan, semangat, dan kemuliaan. Dan mungkin dengan penjelasan yang satu ini menjelaskan tentang karakteristik si Albio yang masih belum diungkapkan karakternya seperti apa. Kemudian yang kedua mengenai si Farod yang merupakan hewan mitologi yang berupa gembu atau kura-kura. Di sini teman-teman semua juga melihat ya mengenai legenda hewan yang satu ini, yaitu kura-kura ya, atau sebutannya gembu. Tapi entah kenapa ini juga disertai dengan ular yang seolah-olah merupakan rivalnya si kura-kura tersebut. Oke, langsung penjelasannya. Gembu adalah penjaga hewan di Jepang di bagian utaranya. Gembu digambarkan dengan bagian badan kura-kura raksasa, dan juga dikeliling oleh ular. Terkadang gembu digambarkan oleh kura-kura raksasa dengan seekor ular. Sebelum diadopsi oleh Jepang, di Cina gembu dinamakan Xuanwu, dan di Korea disebut Hyunmo. Warna asli dari makhluk ini adalah hitam. Namun dalam adaptasi game menggambarkan gembu dengan warna ungu. Elemen gembu adalah air. Gembu diabadikan di kastil Kyoto bagian utara Jepang dan dikenal sebagai simbol kemunian, umur panjang, keseimbangan, dan kecerdasan. Dan ini masih belum tentu ya mengenai karakteristik yang muncul di Utagashi Fight yang season 3 mengenai si Farod yang menyerupai kura-kura sih. Tetapi ini masih dalam penganalisa aku apa benar berkaitan atau tidak. Kemudian yang paling utama adalah Spica yang merupakan hewan legenda yang berupa harimau. Di sini harimau disebut Byakko, adalah penjaga bagian barat Jepang. Byakko digambarkan sebagai harimau putih, sedangkan di Cina Byakko dikenal sebagai Baihu. Sebaliknya di Korea dikenal sebagai Baekko. Elemen Byakko adalah logam dan dapat mengendalikan angin. Sosok Byakko sering dianggap sebagai pelindung dan penjaga. Sehingga pada zaman dahulu banyak pemakaman orang terkenal seperti raja dan jenderal. Di atas pemakamannya dilapisi logam dan banyak lukisan Byakko di dinding pemakaman Dina. Diharapkan orang-orang yang meninggal di ini selalu mendapatkan perlindungan dari Byakko. Karena Byakko sendiri dianggap sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Byakko juga menyimbolkan tentara yang berperang sampai mati untuk negaranya. Mungkin di balik kisah Regulus yang belum diungkap seperti cerita apa yang sebenarnya terjadi, mungkin ini bisa menjadi petunjuk untuk kita semuanya mengenai karakteristik si Spica. Tetapi bisa juga untuk si Regulus sendiri, karena si Regulus sendiri juga memiliki kekuatan harimau yang ada di bagian lengannya, yang berupa tatonya. Itu juga menandakan kekuatan yang dimiliki oleh si Regulus. Ya, mungkin ini akan menjadi petunjuk untuk kita semuanya nanti. Apakah beneran persis dengan karakteristik pada karakter
yang muncul di Utagashi Fight tentang apa ya, Cosmo Beastyle, atau hanya sekedar konsepnya gitu. Lalu terakhir mengenai satu lagi hewan legenda hewan penjaga di Jepang, yaitu naga, yang di sini sebutannya adalah si Seiryu. Nah, si Seiryu adalah penjaga di bagian timur Jepang. Seiryu digambarkan dengan seekor naga berwarna biru di Cina. Seiryu disebut King Long, sedangkan di Korea disebut Churyong. Elemen Seiryu adalah kayu dan dapat mengendalikan hujan. Wow, luar biasa. Dipercaya bahwa Seiryu tinggal di laut dan sungai sehingga dapat menyebabkan banjir. Pada pintu masuk kuil Kiyomizu terdapat patung naga yaitu Seiryu, dan ada festival tahunan yang dibuat untuk menghormati binatang ini di Cina dan Korea. Dan tidak lupa untuk di Jepang sendiri yang dipercaya mengenai legenda tersebut. Naga selalu dikaitkan dengan lambang kekaisaran, sehingga banyak simbol naga di kerajaan, mulai dari jubah, ukiran meja, dan lain-lain. Di Jepang, Seiryu dikenal sebagai simbol kekuasaan, kemewahan, kekuatan, kreativitas, dan keganasan. Dalam beberapa versi cerita, Seiryu dianggap pemimpin dari keempat binatang penjaga di Jepang. Oke, ini adalah salah satu karakteristik mengenai hewan legenda penjaga di Jepang, yaitu naga yang disebut Seiryu kalau sebutan Jepangnya. Dan ini bukan mengenai ketiga karakter yang ditujukan, yang masih belum diungkap mengenai karakteristik mereka bertiga, tetapi mengenai kekuatan yang dimiliki oleh si Regulus itu juga ada yang miliki di bagian kirinya. Nah, ini menunjukkan si Regulus memiliki kekuatan Cosmo Beastyle, yaitu naga dan juga harimau. Byaku Seiryu sebutannya. Dan nama finishernya aja Byaku Seiryu, dan kekuatan harimau dan naga bergabung menjadikan salah satu finisher utama si Regulus. Dan mungkin dibalik mengenai Cosmo Beastyle yang dimiliki oleh Regulus yang disertai 3 kekuatan Orb Crystal itu berkaitan dengan makhluk mitologi penjaga Jepang. Gak tahu ini benar berkaitan atau tidak, atau hanya saja berkaitan dengan konsepnya. Untuk Ultraman Regulus sendiri yang menjadikan ciri khas Jepang banget gitu, karena dicampur dengan kisah makhluk mitologi penjaga Jepang, dan juga Utagashi Fight yang menceritakan tentang si Regulus yang bertarung sebagai petarung Cosmo Beastyle yang dimiliki naga, harimau, dan juga ketiga kekuatan Cosmo Beastyle yang dalam bentuk kekuatan Orb Crystal. Jadi demikianlah untuk pembahasan yang bisa kusampaikan pada teman-teman semuanya. Ini tergantung dengan teman-teman semuanya mau percaya atau tidak. Yang pasti gue hanya menyampaikan saja mengenai makhluk mitologi yang berkaitan dengan Cosmo Beastyle-nya si Ultraman Regulus. Ya, karena mengenai finisher utamanya dan juga mengenai nama hewan legenda di Jepang, ini persis banget mengenai sebutannya antara harimau dan juga naga, itu beneran persis banget best match. Ini yang pasti mungkin Subaya Production ini mengambil konsep atau tema tentang makhluk mitologi ini ke Ultraman Regulus sebagai temanya gitulah. Jadi menurut teman-teman semuanya gimana mengenai pembahasan kali ini? Jika teman-teman semuanya memiliki pembahasan lain tentang yang satu ini, silahkan kalian komen di bawah. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasanya like, comment,
Dan sini tidak akan mengetahui video terbaru. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Toka Sesjabetkan. Tak apa yang berapa dan kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua ucapin pada teman-teman putus mau dimakan sukses saya. Karena gua bukan makna sebenar dan yang sama itu hanya sampai kita onsuarala. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.